Halo Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya Erles, dan kali ini saya akan membagikan trik atau kiat lolos tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan PPPK atau P3K bisa lulus 100% asalkan Bapak Ibu bisa menjalankan trik yang saya bagikan ini. Di langkah yang paling pertama, Bapak Ibu pelamar, khususnya guru, harus betul-betul memahami item-item tes dari PPPK dimaksud. Nah, ada 3 bagian tes dan menjadi 4 ditambah dengan wawancara. Yang paling pertama, tes teknis, kedua tes manajerial, dan ketiga tes sosiokultural. Dan yang terakhir adalah wawancara. Perlu dulu Bapak Ibu ketahui bahwa tes teknis ini maksudnya adalah tes yang berhubungan erat dengan jurusan yang kita miliki. Nah, misalnya pendidikan agama Kristen. Jadi soal-soalnya berisikan pengetahuan tentang pendidikan agama Kristen. Pertanyaan, apakah tes-tes yang ada di teknis itu hanya sebatas pengetahuan? Tidak. Termasuk keterampilan sebagai seorang Kristen. Juga termasuk uh, karakter. Bagaimana karakter seorang Kristen. Dan satunya lagi, bagaimana sikap seorang Kristen di tengah-tengah masyarakat atau lebih cenderung kepada bagaimana perilaku Kristen yang sesungguhnya. Nah, ini menyangkut soal-soal teknis. Dan kedua, manajerial. Apa itu manajerial? Apa saja tes-tes manajerial? Tes manajerial ini merupakan tes yang sangat berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu sekalian menguasai teknik-teknik seorang guru. Termasuk di dalamnya misalnya metode mengajar, model-model pembelajaran, cara menangani masalah. Dan tidak hanya terbatas pada konteks pengajaran saja, tidak. Termasuk bagaimana merancang sesuatu kegiatan atau secara spesifiknya bagaimana mengelola satu sekolah, karena Bapak Ibu nanti ke depannya tidak tertutup kemungkinan menjadi seorang pemimpin dalam satu sekolah dimaksud. Nah, jadi pengetahuan akan hal itu akan dites di bagian manajerial. Lanjut, tes sosiokultural. Sosiokultural ini soal-soalnya berisikan bagaimana Anda berhubungan dengan masyarakat. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda bisa menghargai budaya yang berbeda dengan budaya Anda. Bagaimana situasi Anda ketika berada di tengah-tengah agama yang berbeda dengan Anda. Bagaimana posisi Anda ketika berada di tengah-tengah masyarakat multikultural. Nah, itu bagian-bagian penting yang termasuk dalam soal-soal sosiokultural. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk wawancara. Wawancara ini nanti ada sebanyak 10 soal. Untuk wawancara ini misalnya, apa alasan Bapak atau Ibu melamar PPPK? Tes wawancara ini juga berbasis komputer. Selanjutnya Bapak Ibu, yang paling penting lagi, Bapak Ibu sekalian harus betul-betul memahami jumlah ambang batas dan jumlah maksimal perolehan skor dan jumlah soal dari masing-masing item yang akan dites. Kita mulai dari pertama. 1. Teknis. Untuk teknis, khusus untuk guru, jumlah soalnya ada sebanyak 100 soal. Nilai ambang batasnya ini berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai dengan jurusan Bapak Ibu. Dan juga berbeda dari tingkat jenjang SD, SMP, ataupun SMA.
khusus dulu untuk pendidikan agama Kristen, jumlah ambang batasnya untuk tes teknis yang merupakan tes dari bidang jurusan kita, ambang batasnya sebesar 325 skor. Sementara jumlah maksimalnya jika benar menjawab semuanya, maksimalnya 500 skor. Jadi, Bapak Ibu perlu membagi atau mereka-reka. Ketika kita berupaya sekuat tenaga berjuang untuk mencapai ambang batas minimal 325 skor. Nah, caranya kita hitung dulu. Jadi dari 100 soal, kalau menjawab benar semua, menjawab semua benar, jumlahnya semuanya 500. Jadi, kita bagi saja 500 skor dibagi 100 soal. Berarti masing-masing soal benar 1, maka skornya 5. Nah, jika kita mengejar ambang batas, berarti kita bagi saja 325 dibagi 5. Jumlahnya 65. Artinya Bapak Ibu, untuk teknis bidang kita atau jurusan kita, dari 100 soal, kita wajib dan harus menjawab dengan benar sebanyak minimal 65 soal. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Karena itu tes dari bidang kita sendiri. 2, manajerial. Tes tentang bagaimana menguasai metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan segala macam tentang bidang-bidang seorang guru dalam pengajaran, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Untuk tes manajerial ada sebanyak 25 soal. 25 soal. Sementara nilai ambang batasnya ada sebanyak 130 soal dan nilai maksimalnya sebanyak 200 soal. Untuk mencapai ketuntasan dari tes manajerial, kita harus menjawab minimal benar 10 soal. Karena 200 nilai maksimal dibagi 25 soal, maka hasilnya 8. Jadi setiap satu soal benar, bawa skornya 8. Jadi kalau 130 sebagai nilai ambang batasnya, untuk mengejar itu, kita harus menjawab benar 10 soal dari 25 soal. Pastikan saja itu Bapak Ibu. Jadi artinya, ketika Anda misalnya tiba untuk mengerjakan tes manajerial, di situ pastikan Anda menjawab benar 10 soal. Caranya bagaimana? Untuk menjawab, ini teknik yang paling penting lagi. Misalnya soal pertama, Bapak Ibu baca, bingung, lewatin dulu. Lewatin. Cari yang paling mudah, yang betul-betul Bapak Ibu yakini benar 100%. Ketika Bapak Ibu kira-kira sudah mampu menjawab benar sebanyak 8 soal dari 25 soal dimaksud, bisalah Bapak Ibu tebak-tebak sisanya. Nah, jika buru-buru karena mengingat waktu, saya yakin pasti ada minimal 2 lah benarnya dari tebak-tebakan Bapak Ibu nanti. Jadi pastikan minimal 8 dulu apabila soal-soalnya susah. Tapi kalau Bapak Ibu juga punya persiapan belajar dengan mantap, saya yakin pasti lolos. Bahkan mencapai ambang batas, bahkan bisa mencapai nilai maksimal. Lanjut untuk tes sosiokultural. Sama dengan jumlah nilai maksimal dari tes manajerial, yakni nilai ambang batasnya 130 dan nilai maksimalnya sebanyak 200. Jadi untuk tes sosial kultural juga Bapak Ibu harus mampu menjawab dengan benar minimal sebanyak 10 soal saja. Dan untuk wawancara Bapak Ibu, saya yakin wawancara ini bukan soal-soal yang susah, di mana terdiri dari 10 soal, tetapi Bapak Ibu perlu hati-hati. Karena dari berbagai pertanyaan-pertanyaan itu ada kata-kata atau kalimat-kalimat jebakan. Jadi intinya belajar sajalah. Belajar, tes-tes wawancara ada banyak di Google, silahkan searching atau tanyakan kepada teman-teman Anda
yang sudah berpengalaman dari tahap 1 agar Anda bisa lolos PPPK tahap kedua. Bapak Ibu, yang paling penting lagi dari apa yang telah kita bahas soal penggunaan IT atau teknologi, khususnya komputer. Jadi Bapak Ibu, dari keempat tes ini, durasi waktu nanti yang Bapak Ibu gunakan ada sebanyak 170 menit, di mana untuk tes teknik saja ada 220 menit, dan untuk tes manajerial digabung dengan sosial kultural ada sebanyak 40 menit, dan untuk tes wawancara ada sebanyak 10 menit. Jadi jumlahnya ada sebanyak 170 menit. Jadi Bapak Ibu wajib mengikuti tes-tes tryout yang ada di Google, ada yang offline. Jadi tes-tes kecepatan menjawab minimal misalnya tes kecepatan menjawab soal yang sebanyak 100 soal. Nah, tentu yang menjadi hambatan selama ini dari pengalaman beberapa teman-teman yang menjadi narasumber yang nyangkut-nyangkut atau tidak lolos pada uji-ujian sebelumnya itu terkecoh dengan soal-soal yang panjang-panjang, tes-tes wacana. Jadi dipelototin terus wacananya, udah ditahu ribet, susah, masih saja di situ. Ada memakan waktu bisa satu soal memakan waktu sebanyak 10 menit. Jadi jangan begitu Bapak Ibu. Trik untuk bisa cepat, yang susah dulu tinggalkan. Kerjakan yang gampang-gampang. Kan bisa nanti di-scroll ke atas ke bawah. Kita bisa kembali ke nomor-nomor sebelumnya yang belum kita kerjakan. Utamakan kerjakan yang paling mudah dulu. Nah, setelah itu baru kembali ke soal-soal yang paling berat-berat tadi. Artinya sesuaikan waktu Anda di dalam mengerjakan setiap soal. Jadi khusus untuk Bapak Ibu semuanya, ingat, teknik ini sangat penting untuk Bapak Ibu kuasai dan perlu pahami. Yang paling penting untuk 3 tes ini menurut saya secara pribadi adalah tes teknis atau tes dari bidang kita. Karena dari 100 soal kita harus menjawab sebanyak 65 soal secara benar. Dan ingat Bapak Ibu, soal-soalnya ini berbeda ya. Bobot atau teknik penilaiannya berbeda dengan tes-tes CPNS tahun-tahun kemarin. Di mana di sini kalau kita menjawab benar maka skornya 5. Dan jika kita menjawab salah maka skornya 0. Sian jawabannya itu berbeda-beda. Nah, jadi misalnya kita menjawab A. Kalau A itu bukan jawaban yang tepat, maka skornya misalnya 2 atau 3. Skornya 1 sampai 5. Jadi bobot skornya tetap ada. Tapi kalau untuk PPPK ini beda. Anda menjawab benar maka skornya 5. Anda menjawab salah, skornya langsung 0. Khusus untuk teknis. Wawancara sama dengan tes-tes kemarin. Jadi tingkatannya ada 1 sampai 4. Bobot skor untuk setiap soal. Kalau manajerial sama sosial kultural sama dengan teknis. Artinya Anda menjawab benar, maka nilainya sekian. Salah, maka nilainya 0. Jadi, yang paling utama adalah teknis, bidang Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini paling diutamakan untuk dipelajari? Karena tes manajerial sama sosiokultural itu tidak terlalu susah Bapak Ibu menurut saya. Karena Bapak Ibu juga selama ini barangkali bukannya barangkali, memang udah mengajar, khususnya yang melamar di PPPK ya, karena persyaratan pelamarannya sudah mengabdi sebagai guru sebelumnya. Nah, jadi kenapa saya katakan paling gampang lagi? Soalnya tidak banyak. Tapi walaupun soalnya tidak banyak, jangan juga mengabaikan. Tapi yang saya maksud di sini, misalnya 25 soal, Anda hanya cukup menjawab sebanyak 10 soal saja secara benar. Hanya menjawab 10 soal, Anda sudah melewati ambang batas. Tapi saya yakin semua Bapak Ibu pasti berharap nilai yang paling memuaskan
Dan paling endingnya, Bapak Ibu saya yakin pasti menginginkan lolos. Ingat, berdoa dan bekerja, ora et labora. Pergumulan Bapak Ibu semua serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan dan belajar, berusaha sekuat tenaga Bapak Ibu semuanya. Lebih daripada itu, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Semoga kiat dan cara-cara agar bisa lolos PPPK ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan saya Erles, mohon undur diri. Next time saya akan membagikan bentuk-bentuk soal atau soal-soal yang pernah keluar berdasarkan interview dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian, dan supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran juga dari sisi soal-soal yang akan keluar di PPPK ini. Untuk mendukung itu, mohon partisipasi Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berkembang dan punya relasi yang lebih baik lagi ke depannya.